semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk sharing tentang jenis-jenis berkas pemberkasan. Jadi ini basicnya dari pengalaman tahun CPNS periode 2018 ya teman-teman. Semoga tidak terlalu beda jauh dengan periode CPNS kalian gitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi teman-teman, jenis-jenis berkas ini merupakan basic dari pengalaman saya ya pada periode sebelumnya. Jadi semoga tidak terlalu berbeda jauh dengan kalian, biar kalian sedikit ada gambaran lah sebelum pengumuman itu diluncurkan jenis berkas apa aja yang harus dikumpulkan gitu. Yang pertama ada pas foto 4x6 backgroundnya merah dengan beberapa lembar teman-teman. Jadi aku lupa waktu itu ada beberapa lembar, pokoknya 4x6 dan backgroundnya merah. Itu fotonya foto formal teman-teman, dan karena waktu itu aku nggak sempat foto lagi, jadi fotonya itu pakai soft file foto zaman untuk ijazah kuliah teman-teman gitu. Jadi pakai blazer hitam, pakai kerudung hitam waktu itu. Terus yang paling penting, ukuran foto jangan sampai salah, background foto jangan sampai salah, dan jumlah berapa lembar yang harus dikumpulkan itu jangan sampai salah. Kalau bisa bener-bener cetak foto pada tempat percetakan foto teman-teman. Jadi bener-bener pakai kertas yang berkualitas, bukan kalian ngeprint sendiri ya teman-teman. Walaupun emang hasilnya sama aja, tapi sepertinya kalau misalnya benar-benar ke ahli tentang percetakan foto itu kan dari alatnya, dari mesinnya, dari bahannya itu pasti berkualitas lebih bagus dan tahan lama. Nomor 2, fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik yang masih berlaku dari Disdukcapil. Jadi ini ada di fotokopi ya, identitas kalian. Kalau misalnya kalian nggak punya KTP, kalian pakai suket. Dan waktu itu saya udah punya KTP elektronik, jadi tinggal saya copy aja teman-teman. 3, surat lamaran. Surat lamaran ini ditujukan kepada masing-masing instansi yang didaftar. Ketentuannya itu bisa ditulis tangan atau diketik, itu bisa berbeda-beda antar instansi ya teman-teman. Jadi upayakan jangan sampai salah baca apakah harus ditulis tangan atau apakah harus di-print. Terus format dari surat lamaran ini juga bisa berbeda-beda antar instansi. Jadi intinya patokan kalian ya instansi kalian, jangan berpatokan pada instansi lain. Nomor 4, fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir. Jadi fotokopi ini keduanya akan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan kalian teman-teman. Terus kalau misalnya dulu saya fotokopi ijazah dan transkripnya dilegalisir oleh dekan saya. Terus pada saat dulu pemberkasan, legalisirnya itu saya harus tanda tangan basah, alias penanya itu benar-benar asli teman-teman, bukan scanan. Dan capnya itu juga cap asli, bukan hasil scanan. Kalau dulu aturannya kayak gitu, kalau sekarang kita nggak tahu ya teman-teman. Jadi tunggu aja sampai peraturan tersebut terbit. Peraturan tentang berkasan itu terbit. Nomor 5, daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini dulu ada formatnya teman-teman. Jadi nanti kalian tinggal tunggu aja format dari instansi kalian. Terus diisi oleh masing-masing peserta dengan sebenar-benarnya, dengan paling sesuai dengan identitas pendukungnya, jangan sampai berbeda. Terus ditandatangani materai Rp6.000. Daftar riwayat hidup ini pada saat saya pemberkasan itu jumlahnya ada beberapa lembar dan banyak yang harus diisi teman-teman. Jadi komplit banget lah, dari mulai jenjang pendidikannya, terus data diri, dan riwayat pekerjaan dan sebagainya, itu ada semua. Nomor 6, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort atau Polres
kabupaten atau kota yang masih berlaku. Jadi waktu itu saya benar-benar langsung bikin SKCK ketika pengumuman dari pemberkasan ini terbit ke Polres tempat, dan SKCK-nya berbunyi keterangannya untuk pemberkasan CPNS. Dulu saya kayak gitu ya teman-teman. Jadi biar masa berlaku dari SKCK-nya itu masih aman. Jangan sampai kalian mengumpulkan SKCK yang sudah tidak berlaku lagi. Nomor 7, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat kesehatan psikis itu dari instansi kesehatan pemerintah yang ditandatangani oleh dokter PNS. Waktu dulu tuh persyaratan dari instansi aku seperti itu teman-teman. Jadi mungkin masih instansi bisa berbeda-beda ya teman-teman. Kalau misalnya surat keterangan sehat jasmani itu kayak tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Terus kalau misalnya yang kesehatan secara psikis itu kita kayak tes ngerjain sampai 100-an soal tentang kepribadian kita, tentang psikis kita teman-teman. Nanti ada hasilnya apakah psikis kita tuh sehat atau enggak gitu. Nomor 8, surat keterangan bebas narkoba. Jadi surat ini berisi surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan pemerintah. Jadi waktu itu saya datang ke RS pemerintah dan tes bebas narkoba ini, terus pada hari itu juga hasilnya keluar teman-teman. Jadi cepet juga kok prosesnya. Dan nomor 9, ada berkas-berkas yang mungkin berbeda antar instansi berkas tambahan lainnya teman-teman. Jadi mungkin ada berkas-berkas lain yang dibutuhkan dan itu bisa berbeda-beda. Sekian dulu tentang jenis berkas yang pernah saya lewati pada tahap pemberkasan di kementerian saya ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Pokoknya saya ucapin selamat kalau misalnya kalian sudah masuk ke tahap pemberkasan. Berarti udah sebentar lagi banget nih kalian bisa menjadi abdi negara. Sekian dulu, jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.